Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Akia Waradani, NIM 2018-163111076, Pendidikan Matematika Komputasi 5A, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan GeoGebra terhadap materi trigonometri. Oke, ini adalah modulnya. Baik, trigonometri adalah salah satu materi yang sangat berkaitan dengan sudut, di mana sudut tersebut termuat pada segitiga dan dengan adanya nilai sinus, kosinus, dan tangan. Berdasarkan teorema Pythagoras, maka diperoleh sebagai berikut. Jadi ada kaitannya dengan rumus Pythagoras atau teorema Pythagoras sehingga menghasilkan nilai sin alfa, cos alfa, tangen alfa, cosec alfa, secant alfa, dan kotangen alfa. Kemudian ada grafiknya juga, nanti akan saya bahas mengenai cara membuatnya pada GeoGebra. Nah, sub materi yang akan saya bahas pertama adalah menentukan nilai sinus dan kosinus suatu segitiga pada lingkaran. Nah, jadi bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya cukup mudah, yaitu membuka GeoGebra, kemudian menuliskan suatu titik, lalu klik circle, lalu pilih center and radius, di mana radiusnya ini adalah jari-jari. Kemudian membuat garis lurus sejajar sumbu Y pada titik koordinat awal pada paralel line. Kemudian menentukan titik potong pada intersect. Terus kemudian gabungkan dengan segmen. Ya, oke. Kemudian angle-nya. Jadi kita buka dulu GeoGebra. Kemudian kita tulis titik awalnya misalnya 1,0. Kan saya perbesar. Kemudian circle, center and radius, klik titik pusatnya, pilih, tentukan jari-jari atau radiusnya. Saya perbesar lagi. Oke, jangan lupa klik move untuk memindahkannya. Kemudian membuat garis paralel line. Kita mau ini sebagai garis bantu. Oke, kita mau membuat segitiga kan, segitiga dari sini, di sini, dan di sini. Berarti kita harus menentukan titik ininya dulu. Biar simetris, kita gunakan intersect. Oke, setelah itu kita hidden yang nggak diperlukan. Sebenarnya yang di hidden boleh C, boleh D, tergantung ya. Karena saya mau pakai segitiga atas, jadi yang saya hidden yang D. Kemudian kita gabungkan ketiga titik itu menjadi sebuah segitiga. Kita tarik dari titik A ke titik B, kemudian titik B ke titik C, kemudian titik C ke titik A. Oke, setelah itu jangan lupa di move. Nah, titik G kan yang ini, kita geser di bawah. Kemudian titik H adalah yang sisi miring. Kemudian yang I adalah ini kita geser. Nah, ini kita rename aja sesuai sama rumus Pythagoras bahwa yang bawah itu adalah kosinus. Kita klik lalu langsung mengetik cos alfa. Karena saya mau sudutnya namanya alfa. Kemudian untuk yang I ini adalah sin alfa. Nah, oke. Terus kita tentukan sudutnya ya. Kita klik angle. Nah, ini harus hati-hati ya. Karena saya mau sudutnya adalah di sini, maka
setelah diklik angel dari A ke B ke C. Jangan sampai kebalik dari B, C ke A, ataupun dari C ke A ke B. Karena nanti alfanya akan berbeda. Nah, kemudian kita klik slider, kita klik sembarang titik, kemudian ya boleh dinamain A, ini opsional, bebas. Saya mau 0,01, oke. Kemudian kita klik kanan pada titik asal, titik awal, object properties. Kemudian pada definition ini kita tambahin bintang A. Kenapa bintang A? Nah, jadi karena kita mau mencari nilai sinus alfa dan cosinus alfa, otomatis kita ubah definisinya dengan A. Kenapa A? Kita ubah definisinya dikalikan A. Kenapa dikalikan A? Karena oke, saya ulang. Karena ini slidernya namanya A. Ketika slidernya namanya B, maka kalilah dengan B. Oke. Kita ulang. Klik kanan. Kali A. Nah, jadi dia berpengaruh. Ketika A-nya digeser, maka nilai cosinus. Kita perhatikan yang outputnya di sebelah kiri. Sinus alfa dan sin alfa dan cos alfanya berpengaruh. Begitu juga dengan nilai sudut alfa. Karena ini sudah kita atur. Boleh juga kita aktifkan animation on-nya. Oke, seperti itu. Kita stop. Ini opsional. Oke. Submateri yang awal judulnya menentukan sin konstan pada segitiga pada lingkaran, selesai. Oke, nah kedua, submateri kedua adalah menggambarkan grafik trigonometri dasar. Oke, pada lembar kerja yang sama, kita hidden semuanya supaya pengerjaan selanjutnya tidak ke-trigger atau tidak terpengaruh. Kemudian caranya ini mudah sekali, langsung kita tuliskan sudutnya sin X. Oke. Kita klik 2 kali boleh, klik ke kanan juga boleh, object properties-nya ya. Nah, x-axis-nya, distance-nya kita atur juga bisa, mau itu 1, mau itu pi. Nah, ini ketika dia pi, dan kalau ini ketika pi per 2. Oke. Ini kalau sinus cos pun juga bisa, berarti Y sama dengan cos X. Ini baru menggambar grafik fungsi trigonometri yang sederhana. Kalau tan berarti, nah seperti ini. Mudah saja. Oke. Untuk menggambar fungsi trigonometri sederhana selesai. Kita juga bisa menggunakan untuk kosek, sekan, dan tangannya. Langsung menggambarkan grafik sinus, kosinus, dan tangan lanjutan. Oke. Jadi ini hampir sama. Bedanya adalah lanjutan ini artinya ada tambahan untuk konstantanya. Oke, jangan lupa di hidden. Kemudian langsung kita tulis Y sama dengan misalnya sin X plus 5. Nah, ini.
Y sama dengan cos X plus 5. Selesai. Jadi lanjutan ini berpengaruh ketika dia bukan sederhana. Maksudnya ini, dia lebih dari 2 suku yang hendak dibentukkan grafiknya. Oke. Contohnya ini. Atau ini bisa dari sini. Misalnya kita tentukan nilai A ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan sorry. Oke. Kita pakai nama lain. Misalnya X, Y, Z ya. Jangan. Kita pakai huruf W aja. W sama dengan 1. P sama dengan 2. Kita ganti lagi V ya. Oke. Sama dengan 2. Z sama dengan 3 misalnya. Terus kita masukkan di ini. Y sama dengan A plus sin B sin X kali B boleh. Aduh, ini maaf. Ini bukan A ya, tapi W. W dikali sin X plus V kali Z misalnya. Oke, atau kita rubah kayak lagi sama dengan W kali Y sama dengan W kali sin X plus V. Oke, misalnya gini ya. Jadi diinputkan dulu titiknya, bukan titik, konstantanya. Terus langsung diinputkan ke fungsinya. Seperti itu ya. Oke, lanjut untuk submateri selanjutnya. Melukis grafik fungsi trigonometri cosec. Ini caranya. Oke, ini ada pengaruhnya dengan slider ya. Dengan nilai cosec. Oke. Jangan lupa di hidden. Kemudian langsung kita inputkan. Oh, jangan. Kita bikin slider dulu. Klik sembarang titik. Boleh dinamain B. Ini juga bebas. Saya pilihnya 0,01. Oke. Kemudian masukkan fungsi coseknya. Karena slidernya B, maka kita kalikan B dengan coseknya. Misalnya cosec X. Nah, dia akan muncul. Sama kita juga gambar grafik cosec X biasa ya. Oke. Nah, ini untuk yang warna orange itu adalah Y sama dengan cosec X biasa, grafiknya biasa. Nah, kalau yang warna biru ini adalah fungsi trigonometri ketika slidernya dikalikan dengan cosec X. Jadi, ketika ini
titik B-nya ini saya geser, dia akan berpengaruh. Jadi ada hubungan antara kosek biasa dengan ketika B-nya digeser. Oke. Selesai. Kemudian selanjutnya membuat rotasi kurva sinus. Kita inputkan dulu sebuah titik bebas, titik awal. Oke, lalu klik slider. Slider numbernya diatur dan slider angle-nya juga diatur. Oke, lalu inputkan fungsi trigonometrinya. Terus klik titik awal, rotate around point. Lalu akan muncul sudutnya. Kita bisa mengedit warna. Untuk merotasi lagi bisa diklik 2 kali. Oke, lalu diubah. Sesuai sama, ini nanti sesuai sama slidernya. Yang semula ini dirubah. Ininya nanti 45 ini diubah ke alpha. Oke, kita langsung coba. Kita nulis titiknya dulu. Saya 2,0. Zoom. Dan saya geser slidernya. Sembarang titik. Titik D. Boleh 0,01. Ini kita lihat juga apakah animation-nya juga di... Nah, animation-nya jangan lupa ya increasing. Oke, lalu untuk angel. Lalu kita segini lagi, terus yang angel. Oke, kita. Terus animation-nya ini jangan lupa increasing lagi. Nah, sehingga nanti ada 2 slider gini. Ya, ini bisa di move. Oke. Kemudian kita inputkan fungsi trigonometrinya sinus ya. Sinus. Y misalnya Y sama dengan 5 kali sin X. D. Nah, terus titik awal ini kita klik kanan, kita rotasikan dulu. Rotasi around point. Nah, ini kita mau berapa derajat? Boleh bebas. Misalnya nih saya mau 30 derajat. Anti-clockwise ini berlawanan jarum jam, clockwise ini searah jarum jam. Oke, ini bentuknya kayak akan saya ubah warnanya. Klik 2 kali object properties, color, warna hitam aja misalnya. X-axisnya mungkin 1, bisa pakai paper 2 bisa. Lalu ini nah ini kan belum ada pengaruhnya ya, jadi yang rotasi ini kita ganti untuk 30 derajatnya ini dengan beta, sudutnya sudut beta. Nah, jadi ketika kita geser, nah ini ketika betanya, slider betanya ini kita geser, nanti grafik sinusnya pun juga akan berputar.
grafik sinusnya juga akan berputar. Seperti itu. Langsung hidden seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya. Membuat gelombang kurva bergerak. Nah, ini materi submateri terakhir dari trigonometri, pembahasan GeoGebra. Membuat gelombang kurva bergerak. Jadi, kita buka GeoGebra, kemudian ada 2 slider ini. Poin pentingnya 2 slider. Nama A atau B boleh bebas ya. Pokoknya variabel. Nah, ini bebas juga. Langkah selanjutnya ya A dan B. Oke, kita atur. Diinputkan ke dalam grafik fungsi trigonometrinya. Kita buat dulu slidernya. Sembarang titik. Oke, namanya I. Misalnya ini 0,01. Untuk yang berkaitan dengan slider tadi bisa di animation on ya. Jadi kayak ada ngeplay-nya otomatis gitu. Di sini kita cek lagi apakah ada ketentuan khusus terkait animation-nya. Oke, nggak ada. Berarti lanjut, langsung kita buat slider yang kedua. Oke, namanya J boleh. Ini saya pakai 0,01. Sehingga ada 2. Kita move biar nggak berhimpit. Terus kita masukkan fungsi sinusnya. Misalnya Y sama dengan, harus ada ini ya, slider I dan J. Misalnya I kali sin X berkali J. Misalnya ya. Lanjut, itu kan baru sinus ya. Sekarang Y sama dengan I dikali cos X dikali J. Oke, untuk yang warna hitam itu grafik fungsi trigonometri, untuk yang warna ungu ini sinus. Ya, yang hitam cosec, yang ungu sin. Kita atur I-nya apakah dia berubah. Nah, dia semakin I-nya saya geser, dia berubah gede, berubah kecil gitu ya. Nah, bagaimana ketika J yang saya otak-atik? Oke, dia jadi seperti ini. Nah, ini. Nah, dia ada gelombangnya. Oke, jadi ini sudah selesai pembahasannya. Cukup banyak, mulai dari menentukan nilai sin cos segitiga pada lingkaran, menggambar grafik fungsi sederhana, menggambar fungsi trigonometri lanjutan, kemudian menggambar atau melukiskan cosec ya. Terus sinus, rotasi sinus, dan grafik bergerak, kurva grafik bergerak ya, kurva bergerak. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, di-share juga boleh. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.